kalian sudah tidak asing lagi dengan kata nongkrong. Anak muda sebelah mana sih yang enggak pernah nongkrong? Mungkin sebagian besar dari mereka sering kali nongkrong. Namun, apakah arti dari nongkrong itu sendiri? Simak penjelasan ini ya. Nongkrong merupakan kegiatan berkumpul bersama teman atau kelompok tertentu untuk menghabiskan waktu, berbincang, dan melakukan kegiatan berbagai aktivitas santai. Di kalangan anak muda, nongkrong menjadi kegiatan yang populer karena memberikan ruang untuk bersosialisasi, membangun relasi, berbagi pengalaman, serta menjadi sarana hiburan di tengah kesibukan sehari-hari. Perkembangan kafe dan tempat berkumpul yang semakin beragam juga turut mendukung budaya nongkrong di kalangan generasi anak muda. Kali ini, kelompok kami melakukan sebuah penelitian mengenai nongkrong yang berada di kafe bernama Imagio Sudarso yang berletak di Kota Denpasar. Dikarenakan, bagi generasi muda, ruang publik seperti Imagio Sudarso bukanlah sekedar tempat untuk menyisap kafein. Dan menurut sosiolog bernama Erving Goffman, tempat ini adalah sebuah front stage atau panggung depan. Di panggung depan ini, setiap individu adalah aktor. Mereka melakukan impression management atau pengelolaan pesan untuk membangun identitas mereka sebagai anak muda yang produktif, ekspresif, modern, dan diakui secara sosial. Namun, saat kamera ponsel mati dan topeng sosial udah diturunkan, mereka akan berpindah kepada backstage atau panggung belakang. Nah, di panggung belakang inilah tempat mereka melepaskan lelah, menanggalkan peran ideal, dan saling berbagi kecemasan hidup yang sebenarnya. Hal itu pula lah yang disebut dengan realitas sosial. Dengan realitas sosial ini dapat diartikan juga sebagai sebuah pertunjukan di mana ada front stage dan juga backstage. Jika dikaitkan dengan budaya nongkrong, front stage ini bagaimana kita menampilkan diri kita di depan halayak ramai, baik dari apa yang kita pakai, apa yang kita tampilkan, baik itu dari wawasan ataupun outfit yang kita gunakan pada saat nongkrong. Hal tersebut mencerminkan bahwa bagaimana kita ingin dipandang oleh orang-orang lain ini. Lalu setelah itu ada backstage. Backstage itu adalah sebuah tempat atau dimensi yang orang lain tidak boleh lihat selain kita izinkan. Seperti mungkin bagaimana kita dapat membeli hal-hal tersebut, seperti mungkin ada yang beli cash, pinjol, atau minta ke orang tua. Hal-hal tersebut secara lazimnya tidak diceritakan ke banyak orang karena mungkin baik dari independen sendiri ataupun orang lain bakal kurang nyaman ketika dibahas tersebut. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa ada frontstage dan juga backstage. Frontstage ini benar-benar bagaimana kita ingin dipandang baik dari segi status sosial ataupun hal-hal yang mencerminkan diri kita. Jadi Erving Goffman ini benar-benar visioner terhadap hal tersebut gitu. Penelitian kami ini akan mengupas bagaimana ruang komunal modern mendefinisikan ulang cara generasi muda menampilkan diri mereka. Halo kakak, maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya boleh kenalin diri kakak dulu dan dari fakultas dan univ apa? Nama aku Audia dari Fakultas Ilmu Budaya Masih Budaya. Aku Jody. Seberapa sering kakak nongkrong di tempat ini dalam seminggu dan biasanya kakak nongkrong bersama siapa? Biasanya aku nongkrong di tempat ini itu paling 3 kali seminggu sih. Terus untuk siapa sih paling sama teman sekelas. Dalam seminggu ya paling 3-4 kali ya, karena aku biasa sama teman-temanku sih, teman-teman SMA, teman kerja. Menurut kakak, apa sih tujuan kakak dan teman-teman kakak nongkrong di tempat ini? Biasanya sih buat tugas atau ya sekedar ngobrol-ngobrol aja sih. Buat nyari pelarian dari capeknya dunia ini sih. Mengapa kakak memilih teman kakak tersebut untuk diajak nongkrong? Apakah ada alasan tertentu? Pertama karena itu yang aku cari kenyamanan untuk ngobrol satu sama lain. Jadi aku lebih ke teman dekat. Ada orangnya asik-asik, frekuensi juga dari segi jokes, terus kayak nyambung diajak ngobrol gitu sih. Biasanya sebelum kakak pergi nongkrong, apakah kakak ada persiapan seperti make up, mengubah gaya rambut, atau membeli baju tertentu? Karena aku cewek, jadi biasanya sih touch-up gitu sih ya, sambil sisir-sisir dikit lah. Kita tampil apa adanya, men. Sebelumnya kakak sudah melakukan persiapan sebelum pergi ke nongkrong
dari persiapan itu pasti ada kesan yang ingin kakak tunjukkan dengan teman-teman kakak. Kesan apa sih yang kakak pengen tunjukkan? Kesannya kayak ya emang niat buat nongkrong gitu kan, ya beroutfit yang memang untuk nongkrong aja sih. Terus nggak ada sih ya, pokoknya tampil apa adanya aja. Lalu saat kakak nongkrong dengan teman kakak, apakah ada topik obrolan tertentu yang sering diangkat atau justru ada topik yang kakak hindari agar kesan yang ingin kakak tunjukkan tetap bertahan di hadapan teman-teman kakak? Ini biasanya sih paling kalau misalkan paling bahas olahraga atau paling kejadian yang kita lakukan sebelumnya atau kayak obrolan kecil tentang ya gimana keseharian aku dan teman-teman sih. Pasti ada kayak misal aku yang lagi kerja, kayak misalnya ada masalah di kerjaan waktu masalah kuliah, teman-teman kuliah. Pernahkah kakak melakukan sesuatu yang sebenarnya kurang kakak sukai? Misalnya seperti memesan minuman yang mahal agar terlihat pantas atau sesuai dengan kesan yang ingin kakak perlihatkan. Sebenarnya enggak sih, karena pasti kalau menyukai tempat nongkrong kita sesuaikan diri dengan sesuai. Terus juga untuk pesan paling ya apa adanya aja sama teman-teman. Nggak pernah sih. Menurut kakak dan teman-teman kakak, seberapa pentingkah tempat nongkrong itu dan pemilihannya? Kayak milih di Imajios ini seberapa penting? Yang paling sering kunjungi sih Imagine ya, karena biasanya aku yang space dan orang itu dia agak berjarak, jadi nggak terlalu dekat. Aku kayak tempat yang luas, ber-AC, ada wifi. Ya cukup penting, 1 sampai 10 ya 8 lah. Apakah ada barang-barang tertentu seperti gadget, pakaian, or something, bahkan kendaraan yang kakak gunakan tersebut menjadi suatu hal yang penting untuk ditunjukkan saat nongkrong? Sebenarnya enggak sih, kembali lagi ke poin utama kayak aku akan melakukan kesalahan karena nongkrong itu bukan ajang buat gengsi gitu. Nggak penting. Apa kakak sering mendokumentasikan lalu mengupload kegiatan nongkrong kakak ke sosial media? Apakah ada sesuatu kesan yang ingin kakak tunjukkan lewat postingan tersebut? Sebenarnya sih aku orangnya bukan yang tipe sering upload sesuatu, tapi kalau misalnya ada yang ngeposting teman aku, paling aku tim nggak sih. Kadang memang ngepost di sosmed tapi nggak ada maksud gimana, cuma sekedar ngepost aja. Selanjutnya, apakah kakak merasa lelah atau cemas karena harus terus menjaga kesan yang ingin kakak tunjukkan ke teman-teman kakak waktu nongkrong? Enggak sih, aku lebih menjaga satu sama lain dan menjaga suasana. Jadi kayak karena setiap orang punya problem, jadi nggak perlu bareng-bareng. Lalu bisakah kakak ceritakan sedikit perbedaan sikap dan penampilan kakak saat di rumah dibandingkan saat kakak nongkrong dengan teman-teman kakak? Paling kayak yang kalau di rumah paling nggak begini lah ya, karena lebih komfortable kayak kalau di sini paling menyesuaikan tempat kami sini. Juga yang kedua anak di sini depan nongkrong Sama aja sih. Aku kalau nongkrong juga pakai pakaian yang santai, celana pendek. Tapi ini kebetulan ini celana bawah. Apakah saat sedang nongkrong dengan teman kakak, terdapat hal atau masalah pribadi yang sengaja kakak sembunyikan untuk menjaga kesan atau citra kakak? enggak sih, karena ya kan secukupnya aja, nggak perlu diumbar-umbarnya. Secara keseluruhan, apakah kakak merasa bahwa kebiasaan nongkrong yang kakak lakukan telah mendefinisikan siapa identitas kakak di mata teman-teman? Enggak sih, walaupun di mata teman-teman aku tetap kayak diriku sendiri, aku ngelakuin identitas karena sesuai dengan kehidupan aku ada. Enggak sih. Jika sekarang juga kakak berhenti nongkrong, apakah kakak merasa kehilangan sebagian dari identitas sosial kakak? Enggak sih, karena untuk interaksi sosial ya, Yes. enggak cuma nongkrong aja, jadi bisa dikenalin dari orang lain. Enggak juga. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, informan memaknai nongkrong bukan hanya sebagai kegiatan duduk bersama dengan teman, tetapi juga sebagai sarana bertukar cerita, pikiran, dan menjalin interaksi sosial. Informan juga mengaku sering nongkrong bersama teman sekelasnya untuk mengerjakan tugas maupun sekedar mengobrol bersama. Dalam kegiatan tersebut, informan tidak berusaha membangun kesan tertentu dan lebih berupaya untuk menjadi diri mereka sendiri, sehingga pemilihan tempat nongkrong juga didasarkan pada kenyamanan seperti suasana yang tenang, adanya wifi, dan ruang yang cukup untuk beraktivitas. Dari hasil wawancara ini dapat dilihat bahwa
nongkrong lebih dimaknai sebagai wadah interaksi sosial yang nyaman dan apa adanya. Terlihat bahwa budaya nongkrong lebih banyak dimanfaatkan sebagai sarana interaksi sosial dan membangun kedekatan dengan orang lain, di mana kenyamanan, kebersamaan, dan kesempatan untuk bertukar pengalaman menjadi alasan utama mengapa kegiatan ini tetap diminati oleh generasi muda. Selanjutnya, wawancara lainnya mengatakan bahwa informan lebih memilih untuk nongkrong bersama teman kerja atau teman SMA mereka, karena kegiatan nongkrong ini dianggap sebagai ruang untuk melepas penat dan juga lelah setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Nongkrong ini juga dilakukan bersama teman-teman yang dianggap sefrekuensi dan juga sependapat, sehingga mereka merasa tidak perlu menunjukkan adanya citra tertentu yang harus ditunjukkan di saat mereka sedang nongkrong. Nongkrong ini lebih dimaknai oleh mereka sebagai tempat untuk bersantai, berbagi cerita, dan juga membangun hubungan dan relasi sosial yang lebih baik. Dari hasil wawancara kami, dapat disimpulkan bahwa budaya nongkrong yang dilakukan oleh generasi muda memiliki makna yang lebih luas dari sekedar berkumpul dengan teman. Tempat nongkrong menjadi ruang sosial yang memungkinkan generasi muda untuk bertukar informasi, membangun relasi, serta mengekspresikan identitas dirinya. Jika dikaitkan dengan teori Erving Goffman, aktivitas nongkrong dapat dipahami sebagai bagian dari proses individu dalam menampilkan dirinya di hadapan orang lain melalui berbagai simbol dan interaksi sosial. Dengan demikian, budaya nongkrong menjadi salah satu representasi identitas sosial bagi generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penelitian yang dapat kelompok kami sampaikan saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di penelitian selanjutnya. Bye-bye.